Partai-partai berebut Jokowi efek di pilkada, emang masih ngaruh ya? Setelah kita berkutat dengan pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota parlemen yang bisa dibilang memakan waktu yang cukup panjang. Sekarang kita akan langsung dihadapkan oleh pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin kalian udah merasa di daerah kalian sudah ada spanduk-spanduk bertebaran yang berkaitan tentang pencalonan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati. Bicara soal pilkada, maka banyak pihak yang mengamati juga menganalisa soal pengaruh Presiden Jokowi dalam pilihan masyarakat di pilkada serentak tahun ini. Apakah pengaruh yang banyak orang sebut sebagai Jokowi efek ini masih akan berpengaruh besar terhadap pilkada serentak sebesar pengaruhnya di Pilpres kemarin? Yuk kita ulik bareng-bareng. Bicara soal Jokowi efek, memang hal tersebut menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia maupun internasional. Karena Jokowi efek ini menjadi perhatian di mana sosok-sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi memiliki elektabilitas yang besar di daerah mereka masing-masing. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata hal ini sudah diteliti oleh Litbang Kompas. Litbang Kompas dalam surveinya Juni lalu menyatakan bahwa Jokowi efek itu sangat dominan terhadap calon pemilih di Pilkada 2024. Di mana Litbang Kompas melihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia akan mempertimbangkan untuk memilih calon yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah elektabilitas yang menjulang tinggi, serta banjirnya dukungan partai politik terhadap calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Sosok Bobi Nasution ini bisa dikatakan menjadi salah satu sosok yang menerima Jokowi efek terhadap pencalonannya di Pilkada Sumatera Utara. Sampai saat ini bisa dikatakan Bobi merupakan sosok yang berada di pole position untuk memenangkan kontestasi pemilihan gubernur Sumut. Selain elektabilitasnya yang tinggi, namun juga dukungan partai yang melimpah jadi alasan kenapa ia dianggap jadi sosok yang paling kuat untuk duduk di kursi Sumut 1. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik. Ia menyampaikan kalau dalam berbagai survei termasuk yang diadakan oleh Indikator, nama Bobi Nasution memiliki elektabilitas yang paling tinggi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Kasus Bobi Nasution ini menjadi menarik untuk dilihat karena dukungan partai yang mengalir kepada dirinya tidak hanya datang dari Partai Koalisi Indonesia Maju, seperti Partai Golkar, Gerindra, PAN, juga Demokrat, namun juga didukung oleh partai non-koalisi seperti PKB, Nasdem, juga P3. Ini seakan menjadi bukti yang kuat apabila Jokowi efek masih menjadi primadona banyak partai politik untuk menarik suara masyarakat. Bahkan kepada partai-partai yang pada Pilpres kemarin dianggap berseberangan atau tidak berada dalam satu gerbong yang sama dengan Presiden Jokowi. Ini jadi bukti kalau iklim politik Pilpres dan Pilkada itu berbeda. Jadi jangan terlalu baper ya sama politik. Namun pastinya seiring dengan dampak positif yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap perolehan elektabilitas Bobi Nasution, banyak juga komentar negatif yang diberikan terhadap Presiden Jokowi yang bahkan sudah sampai ranah yang personal. Pastinya banyak haters dari Presiden Jokowi yang mengaitkan elektabilitas Bobi Nasution yang melonjak tinggi dengan stigma politik dinasti yang selalu digaungkan. Jadi gini, kalau memang beneran Presiden Jokowi melakukan praktik politik dinasti, maka sebetulnya gampang aja. Ia tinggal nunjuk siapapun untuk menjadikan kepala daerah dimanapun tanpa memperdulikan undang-undang yang berlaku. Tapi kan Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut dan tetap menaati proses politik yang berlaku dalam negara kita yang menganut sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Dan Jokowi efek ini nggak cuma diterima oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi aja, tapi ada juga sosok non-keluarga yang menerima Jokowi efek ini. Salah satu contohnya adalah Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, yang juga kecipratan Jokowi efek ini di Jawa Tengah. Irjen Ahmad Lutfi memang diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia merupakan salah satu dari 7 Jenderal Solo yang berada di dalam lingkaran Presiden Jokowi bersama nama-nama seperti Jenderal Listio Sigit Prabowo, Marsikal Tony Haryono, dan Hadi Cahyanto. Hubungan keduanya terbina ketika Ahmad Lutfi menjabat sebagai Wakil Kapolres Solo saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Setelah itu, Mabes Polri mempromosikan Ahmad Lutfi
menjadi Kapolres Solo pada tahun 2015, setahun setelah Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Pada tahun 2018, ia berhasil menjadi Wakil Kapolda Jawa Tengah dan menjadi Kapolda Jawa Tengah dari 2020 hingga saat ini. Irjen Pol Ahmad Lutfi sendiri adalah sosok yang punya reputasi cemerlang. Dan yang menarik, ia adalah satu-satunya jenderal non-akpol yang pernah menjabat sebagai Kapolda di Jawa Tengah dalam 16 tahun terakhir. Prestasi Ahmad Lutfi nggak main-main, apalagi baru-baru ini beliau dianugerahkan penghargaan Indonesia Most Inspiring and Valuable Figure 2024. Penghargaan ini diberikan terhadap dedikasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah. Lalu, salah satu prestasi yang paling diingat adalah keberhasilannya mengungkap berbagai kasus besar termasuk kasus kejahatan cyber dan penanganan konflik sosial dengan pendekatan yang damai. Kedekatannya dengan sosok Presiden Jokowi sejak ia menjadi wali kota, juga pengabdiannya terhadap Jawa Tengah di kepolisian selama lebih dari 10 tahun menjadi alasan kuat kenapa Irjen Ahmad Lutfi menjadi salah satu kandidat yang dipercaya masyarakat Jawa Tengah untuk maju dalam pemilihan gubernur Jateng nanti. Bukti dari Jokowi Efek ini bisa terlihat dari hasil survei yang digelar oleh Indeks Data Nasional yang menempatkan sosok Kapolda Jawa Tengah tersebut di posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 13,5%, lebih tinggi dari sosok Sudaryono yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 9,6%, bahkan lebih tinggi dari mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadsy Yassin dengan 4,6%. Sementara itu, menurut survei indikator politik, Irjen Ahmad Lutfi menempati peringkat teratas dalam perihal top of mind sosok yang layak menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas sebesar 8,6%. Diikuti Diko Ganinduto dengan 4,6%, juga Tadsy Yassin dengan 4,3%. Jokowi Efek yang dialami oleh Bobi Nasution juga Ahmad Lutfi ini jadi bukti kalau memang masyarakat Indonesia masih percaya terhadap Presiden Jokowi. Sehingga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi juga mendapatkan kepercayaan yang sama untuk menjadi sosok pemimpin di daerahnya masing-masing. Setidaknya ada dua alasan kenapa Jokowi Efek ini masih sangat-sangat kuat di Pilkada tahun ini. Yang pertama adalah tingkat kepuasan publik yang tinggi atas kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. By the way, kita juga udah bahas loh kalau kepuasan publik di era Jokowi tertinggi di dunia. Cek videonya di sini ya. Dengan kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat dan juga punya mimpi besar membangun semangat keberlanjutan untuk penerus-penerusnya, banyak memberikan keyakinan terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga kepercayaan rakyat semakin tinggi dan berpengaruh secara positif terhadap sosok yang berada di dekat Presiden Jokowi. Alasan yang kedua adalah faktor kemajuan pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Pastinya dengan kerja baik yang telah dilakukan Presiden Jokowi, masyarakat akan mencari dan memilih calon yang dapat meningkatkan juga menyempurnakan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan hal tersebut dianggap bisa dilakukan oleh orang-orang yang secara politik dekat dengan Presiden Jokowi. Contoh utamanya ya sudah kita lihat seperti Februari lalu, di mana 58% masyarakat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden dengan tema keberlanjutan dan secara politik dekat dengan Presiden Jokowi. Alasan-alasan tadi jadi bukti kalau misalnya Jokowi Efek ini bakal berpengaruh banget ke depannya. Jadi nggak usahlah kebencian-kebencian itu menutup mata kalian semua. Kalau emang Jokowi Efek ini masih akan menjadi bagian penting dalam peta berpolitikan Indonesia saat pilkada nanti. Lagi pula, Jokowi Efek ini memang lahirnya simply, memang karena Presiden Jokowi punya visi membangun program pembangunan berkelanjutan. Hal itu berpengaruh terhadap peta politik Indonesia. Jadi gimana, di daerah kalian ada Jokowi Efeknya juga nggak? Coba komen di bawah ya.